Itu seperti kendaraan sekarang sudah ada gitu kan, baik kendaraan untuk kambing maupun untuk keperluan keluarga. Setelah saya terjun di dunia peternakan kambing ya, jual beli kambing itu merasakan satu kenyamanan. Kemudian saya tuh sering dimotivasi oleh kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, intinya itu sabar dan tekun. Jadi kalau selama kita masih ke arah sabar dan tekun, insya Allah ketika ada rintangan apapun, itu pasti akan kita lewati. Itu kita jangan melihat dari nama suatu usaha. Kambing itu bahkan banyak orang yang melihat sebelah mata gitu. Kambing itu pekerjaan yang kotor, terus kambing itu dibilang pekerjaan yang banyak orang yang gengsi, Mas. Padahal kalau kita mau menekuni di usaha ataupun di peternakan kambing itu di dalamnya itu terkandung hal yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ihwan Fahrul Razi. Alamat saya di Dusun Kalangan 1, Desa Raja Agung, kecamatannya Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Di kandang saya itu, di kandang kami itu jenisnya macam-macam, Pak. Ada domba, ada kambing Jawa, ada yang jantan, ada yang betina, bahkan bahan box maupun untuk yang pajakan pun semua ada, kita sediakan. Oh, Masya Allah. Nah, ya. Ini kan kok macam-macam itu, Mas. Ini sebenarnya sampai ini backgroundnya itu breeding, peternakan atau jual beli? Di sini di kandang kami itu jual beli. Jadi kita menyediakan intinya untuk semua ini permintaan, baik untuk orang yang mau ngebok bisa kita sediakan, ya. Terus untuk orang yang untuk acara hajatan bisa, akikah bisa, terus untuk kurban segala macam kita sediakan, karena sistem kami itu bukan pengebok sih, kita itu pengepul untuk menyediakan semua kebutuhan. Kita kembali lagi, Mas, ini karena saya kira ini tadi fattening, Mas, atau penggemukan. Jadi ini ada brand atau nama farmnya, Mas? Ada. Nama farmnya itu Cah Angon Farm Bejo. Kebetulan itu yang yang saya sukai gitu kan. Kenapa Farm Bejo? Cah Angon itu rintisan dari saya dulu awal saya ngerintis di dunia peternakan ini, khususnya di kambing ini. Terus Bejo itu biar biar besar. Dari segala hal itu, baik kawannya makin banyak, terus kambingnya di sini makin banyak, dan untungnya banyak, rezekinya banyak. Ini kan perjalanan sampai ini sudah berapa tahun, Mas? Mulai ngerintis itu dari tahun 2016 akhir ke 2017, sudah berjalan 8 tahun kurang lebih. Nah, selama 8 tahun itu, Mas, pasti ada kendala, Mas. Pasti seorang pengusaha pasti ada liku-likunya, ada naik turun. Rintis itu sungguh luar biasa perjalanan. Jadi dari awal aku ngurusin kambing itu kan banyak sekali macamnya itu. Apalagi yang kecil-kecil itu, Mas. Kalau udah masuk musim penghujan itu rentan sakit. Dulu aku belum paham cara mengobati, cara menangani kambing yang sakit itu, Mas. Jadi bahkan hampir setiap 1 bulan sekali ada kambing mati, Mas. Itu berjalan hampir sekitar 3 tahunan itu terus, Mas. Banyak benar, Mas, mati terus saya kubur. Dulu kan waktu awal ngerintis itu kandang saya di rumah bapak situ. Nah, di situ di belakang kandang itu banyak sekali kuburan kambing, Mas. Baik kambing Jawa, terus domba gitu kan. Karena dulu belum paham. Cuman alhamdulillah sekarang tuh dengan pengalaman kita bertukar pikiran sama kawan gitu kan. Kita sering berbaur sama peternak yang lain, pemelihara yang lain, cara mengobati segala macam. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi, Mas, yang namanya
kambing sakit kita tahu langsung kita obatin. Jadi untuk fenomena ataupun kejadian kambing mati terus kambing sakit parah itu alhamdulillah di sini sudah tidak ada. Setelah saya terjun di dunia peternakan kambing ya, jual beli kambing itu, saya itu merasakan satu kenyamanan. Kemudian saya tuh sering dimotivasi oleh kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, yang namanya usaha itu pasti ada perjalanan enak nggak enaknya mas. Terus naik turun itu pasti ada. Jadi saya sering dinasihatin, intinya itu sabar dan tekun. Jadi kalau selama kita masih ke arah sabar dan tekun, insya Allah ketika ada rintangan apapun itu pasti akan kita lewati. Best seller ya, yang paling kencang, paling ramai itu apa? Berjalan 2 bulan ini, untuk yang paling ramai itu ke arahnya domba mas. Karena domba itu permintaan sekarang tuh luar biasa banyak. Apalagi kalau yang arah ke kota, terutama kota Bandar Lampung itu permintaan untuk akikah, terus syukuran dan acara-acara lain, apalagi sifatnya kurban gitu mas. Itu kalau domba lebih ekonomis. Jadi apalagi akikah mas ya, akikah sekarang dana 1 juta itu sudah bisa untuk pelaksanaan akikah. Cuman kalau untuk kambing Jawa, maaf ngomong, kalau dana 1 juta itu masih belum siap, masih kecil, dan umurnya itu masih sangat muda. Terus untuk harga yang paling ekonomis mas, itu harus dimulai dari harga berapa mas? Kalau untuk akikah yang paling ekonomis itu dari harga betina itu 700.000. 700.000 ada di sini. Untuk jantan itu dari harga 1 juta. Itu udah siap kita layani dengan jasa pemotongan. Bisa. Bahkan sampai antar pun kita siap. Oke mas, ini maaf mas, nanti kalau ada teman-teman yang mau bisa menghubungi, ada nomor WA-nya. Oh iya, nomor WA bisa menghubungi nomor 08 0821 8400 2143. Oke, atau nanti bisa dicek di deskripsi kawan-kawan atau di bawah video. Yang paling kencang domba mas ya? Iya. Jadi misalkan nanti ada teman-teman yang mau nyari ke sini itu ready mas ya? Ready. Ya, jadi untuk pencapaian saya dari pengalaman saya usaha di dunia kambing ini, alhamdulillah mas, di 2 tahun kesini dikasih rezeki yang sangat luar biasa. Apalagi tahun sekarang mas, tahun sekarang itu apa yang saya cita-citakan itu seperti kendaraan sekarang sudah ada gitu kan, baik kendaraan untuk kambing maupun untuk keperluan keluarga. Terus alhamdulillah bisa nyantel di tanah ada, alhamdulillah gitu. Jadi gini, yang namanya kita usaha itu kita jangan melihat dari nama suatu usaha. Jadi kambing itu bahkan banyak orang yang melihat sebelah mata gitu kan. Kambing itu pekerjaan yang kotor, terus kambing itu dibilang pekerjaan yang apa ya, banyak orang yang gengsi mas. Padahal kalau kita mau menekuni di usaha ataupun di peternakan kambing itu di dalamnya itu terkandung apa ya, hal yang sangat luar biasa mas. Jarang sekali orang itu yang paham tentang itu. Bahkan ya yang namanya di dunia kambing itu sebenarnya, apalagi kalau di desa itu kalau kita nggak punya peliharaan kambing itu alangkah sayang mas. Nah mayoritas kalau di desa itu kan kerja di ladang mas ya. Nah pulang dari ladang, kalau yang lain itu bawa rumput, ada singkong yang dicabut ya, dibongkar segala macam, kita nggak bawa, alangkah sayang. Sambil kita bawa pulang gitu kan, kita kasih makan, otomatis menjadi bahan ini mas, bahan tambahan lah, penghasilan. Nah, jadi kalau umpamanya pas kebutuhan kita mendadak nih, kita punya anak sekolah, terus mau bayaran, terkadang kalau pas panenan belum panen, kita ada cadangan yang untuk kita jadikan uang untuk pembayaran sekolah ataupun segala macam.
Jadi ya seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan rugi ya Mas kalau di kampung itu nggak punya Iya Mas. ingon-ingon kambing ibaratnya. Sangat, kalau bagiku sangat rugi, sangat disayangkan kalau di desa itu kok orang itu nggak punya peliharaan kambing, terutama kambing lah, bisa sapi, bisa kambing. Cuman kalau kambingan ringan, Ya. satu modalnya nggak terlalu besar, terus perawatannya juga nggak susah, pakannya juga bahkan di sekitar rumah kita pun sudah banyak. Kembali di market tentang penjualan kambing Mas, itu pengiriman paling jauh kemana Mas? Kalau paling jauh pernah Mas, aku ngirim ke seberang, cuman dulu sekitar tahun berjalan 3 tahun lah, 3 tahun itu sudah ngirim ke seberang arah Palembang ke Jambi gitu. Cuman untuk berjalannya waktu sekarang itu ternyata di lokal pun saya tuh kewalahan Mas, jadi saya putuskan adalah yang deket-deket aja gitu kan. Bahkan di sini pun yang deket-deket pun banyak sekali permintaan. Jadi ya udahlah, jadi yang jauh-jauh sementara saya tunda dulu. Gitu. Kalau untuk momen itu positif ada, apalagi kalau seperti saya kan istilahnya dilantik kambing. Otomatis ada momen-momen tertentu di mana permintaan dan harga kambing itu tinggi. Jadi kalau untuk sekarang itu lumayan sih Mas, karena rumah akikah di Bandar Lampung ataupun di sekitarnya itu memang orang-orang tuh sudah paham lah, pembelian sudah lewat jalur rumah akikah. Jadi sementara ini rame, cuman ada yang lebih rame ketika momen Idul Adha itu luar biasa Mas, permintaan. Jadi kesadaran masyarakat tuh sekarang banyak, apalagi yang wilayah ke Bandar Lampung, ke kota dan sekitarnya itu. Jadi kalau untuk kambing betina itu momen-momen yang rame Mas, yang rame itu kalau di lingkunganku ini khususnya itu di momen ketika orang itu panen raya. Jadi ketika panen raya itu terkadang itu ya, mereka itu menyisihkan sebagian hasil dari tani itu untuk pekerjaan kesibukan anaknya. Jadi ketika panen, oh punya anak laki-laki nih, terus belikan aja lah kambing betina harga 700.000. Nah waktu-waktu panen yang seperti itu ramai Mas, banyak orang beli Mas. Bahkan lingkungan khususnya di desa saya, bahkan tangga desa itu banyak yang ke rumah nanyain kambing yang betina yang bisa untuk dipelihara anak kecil lah, untuk kasih kesibukan mereka. Itu momen-momen ketika panen padi, panen jagung gitu. Jadi seperti itu kalau kambing betina. Terus untuk momen peranakan jantan Mas itu momennya ada nggak sih? Ada. Nah itu sampean ceritakan. Kalau untuk peranaan jantan itu momennya itu ketika ini Mas, ketika sehabis Idul Adha. Jadi setelah Idul Adha itu kebanyakan ya tetangga-tetangga rumah, lingkungan desa tempatku inilah yang rata-rata pada melihara kambing Mas. Itu banyak yang memesan, bahkan membeli calon jantan untuk dibesarkan itu ketika habis Idul Adha. Jadi mereka itu berpikir beli yang harga 1 jutaan, kemudian mereka ini pelihara selama kurang lebih 1 tahun. Itu otomatis nilai ekonomisnya sudah tinggi karena kambing itu otomatis besar. Itu biasanya sering saya tuh dengar beli tempat saya harga 1 juta, 1.100.000 bahan. Terus setelah Idul Adha itu laku 3 juta. Jadi sungguh luar biasa Mas kalau untuk ekonomi di desa Mas. Itu sudah pendapatan tambahan yang sangat luar biasa. Gitu. Ya. Kenapa Mas kok sampai memilih usaha di jual beli kambing Mas? Kan kalau di desa itu sumber daya alamnya kayak hasil panen sayur-sayuran kayak gitu, ada yang buah-buahan. Kenapa kok sampai memilih ke kambing? Kenapa saya tuh milih di kambing Mas? Sebenarnya dulu saya juga sudah mencoba di usaha
pertanian. Cuman karena saya itu Mas dulu itu satu keterbatasan lahan, kedua keterbatasan modal gitu kan. Jadi kalau umpamanya kita mau usaha di pertanian untuk hasil yang lebih banyak, otomatis satu lahan harus luas dan modalnya harus besar. Tapi kalau di kambing saya merintis dari harga yang dulu itu 300.000, 200.000, 250.000 per ekor dengan modal yang kecil, alhamdulillah yang saya rasakan berjalan.